Oke, Bunda Mati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga jenengan juga sehat. Amin, amin. Bunda, ini kita akan coaching yang sifatnya rahasia untuk kita ya, untuk selama 15 menit ini. Nah, sebelum memulainya, kira-kira apa yang ingin Bunda omongin sama saya ini? Monggo, apa yang ingin diceritakan mungkin terkait dengan permasalahan yang ada di lembaga panjenengan, Bunda. Monggo. Terima kasih. Ini yang saya ceritakan kaitan dengan ditunjuknya SD Balu sebagai sekolah pendidik. Ya. Di SD Balu itu ya terus terang ya banyak masalah sebetulnya. Iya ya. Sudah sekolahnya kecil, terus kemarin itu gedungnya itu perlu rehab, kemudian kepercayaan masyarakat ke SD Balu juga kayaknya kurang. Ini karena Malah ini ya yang jadi ini ya, krisis kepercayaan, benar ya ini ya. Karena pendaftar di SD Balu juga minim. Apa itu mungkin dikarenakan adanya 2 SD di satu desa atau bagaimana, kita juga belum paham. Kemudian alhamdulillah untuk gedungnya sampai saat ini sudah banyak perhatian dari Dinas Dipora untuk membenahi gedung sehingga sudah selesai rehab hingga saat ini. Itu untuk gedungnya. Oke, ini jadi banyak ya, kompleks sekali ya masalahnya. Di samping minimalis, sudut ruangnya sudah perlu perhatian ya. Alhamdulillah, tapi sekarang sudah ada perbaikan yang membuat nyaman ya untuk anak-anak ya. Sudah, dan juga untuk penataan sarana prasarana, peranaan ruang kelas meskipun kecil ini semuanya kita usahakan ada lengkap itu ya. Contohnya di SD Balu itu hanya ada 6 ruang, hanya ada 7 ruang. 6 ruang saya gunakan untuk kelas, sedangkan 1 ruang kita gunakan untuk ruang guru dan ruang guru dan KS. Sehingga ruang-ruang yang lain itu belum ada, maka kita buat model sekat-sekat. Sekat misalnya untuk ruang ibadah kita sekatkan di kelas 1, untuk ruang UKS kita sekatnya di ruang kelas 2, kemudian kelas 5 kita sekat dengan perpustakaan. Jadi meskipun minim tapi lengkap ya. Misalkan ada sarana untuk belajar siswa dengan lengkap. Oke, alhamdulillah ya, dari sedikit karena memang sudah tidak mungkin untuk RKB lagi ya. Tidak mungkin RKB, jadi memanfaatkan ruang yang ada untuk sarprasnya ya, pemenuhannya untuk kebutuhan anak. Nah, ini Bunda yang menarik ini, krisis kepercayaan ini. Krisis kepercayaan ini dari masyarakat, upaya apa saja yang sudah yang panjenengan lakukan, terus upaya hal apa yang panjenengan inginkan ke depannya dari masyarakat untuk perkembangan SD panjenengan ini. Untuk mengatasi krisis kepercayaan ini, Pak masyarakat, ini kami sudah mencari sisik meliknya lah. Mencari informasi ya. Mencari informasi mengapa kok sampai sekolah ini pendaftaran di kurang peminatnya. Iya. Terus terang saya di SD itu memang baru 1 atau 2 tahun, jadi harus cari tahu informasi dulu mengapa seperti itu. Akhirnya kita simpulkan bahwa pertama yang membuat masyarakat itu tidak berminat di SD negeri itu karena ini program pembelajarannya kurang ada keagamaannya ya. Keagamaan, keagamaannya kurang. Kemudian juga proses pembelajarannya katanya gurunya itu kurang berpihak pada siswa. Iya. Itu kemudian yang ketiga juga ini sarana prasarananya dan yang terbatas itu mungkin juga menjadi kendala mengapa masyarakat kurang berpihak atau kurang berminat gitu ya. Ini kemudian usaha yang kami
lakukan diantaranya ya ini, membangun kepercayaan masyarakat melalui berbagai macam kegiatan yang kita tampilkan kepada masyarakat. Contohnya saat ini, karena yang diminati itu kalau misalnya keagamaan, misalnya tahun lalu kita membuat program PBBD itu, terus jawaban orang tua siswa itu katanya terus ditanyakan begini, apakah ada sholat duhanya, apakah ada sholat berjamaahnya. Nah untuk mengatasi pertanyaan itu, maka mulai sekarang kami adakan program pembiasaan. Pembiasaannya misalnya di halaman sekolah itu tiap pagi sudah ada sholat duha berjamaah, terus dilanjutkan baca Al-Quran, hafalan baca Al-Quran itu bersama-sama. Khusus hari Jumat, hari ini tadi kita melaksanakan pembacaan surat Yasin. Jadi tiap Jumat itu membaca surat Yasin di halaman, diikuti oleh semua siswa dan guru yang maksudnya tidak berhalangan ya. Tidak berhalangan. Iya, yang bisa bergabung anak-anak ya. Baru kan masih muda-muda, jadi kan masih produktif ini. Produktif semua. Iya. Di antaranya itu, terus kemudian kemarin juga mulai ada kepercayaan dari desa, sehingga mengundang siswa-siswi SD untuk tampil di acara bersih desa, kemudian kita menampilkan ya ini, anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran secara takbir ditampilkan, terus seni hadroh juga kita tampilkan, kemudian seni tari kita tampilkan, terus ada lagi ini hafalan Al-Quran itu secara sambung menyambung itu ya, sambung ayat ya, sambung ayat. Ini alhamdulillah Bunda, jadi sudah ada solusi yang dijalankan ya untuk mengatasi krisis kepercayaan dari masyarakat itu. Memang untuk membangun kepercayaan itu kita dari sedikit, yang penting kita menunjukkan bahwa kita itu eksis ya, ada kegiatan, tidak seperti yang mereka pikirkan, belum berubah gitu loh belum berubah. Sangat baik Bunda, jadi menunjukkan kegiatan-kegiatan yang ada akan lebih bagus lagi apabila melibatkan gitu ya, contohnya kegiatan untuk baca tulis Al-Quran, mungkin ada wali murid yang kompeten di situ, suatu saat diundang. Nah itu biar bertok tular ya, promosi secara alami gitu, jadi mereka mempunyai perasaan untuk dilibatkan, wong Jawa diuwongke gitu loh ya, itu nanti akan menjadi nilai tersendiri ya. Itu di sana kan basicnya agama, tentunya masyarakatnya ada yang jadi ustazah atau ustaz di sana. Nah itu sekali tempo diundang untuk menjadi narasumber, atau kita mengenalnya dengan kelas inspirasi ya, sekolah inspirasi. Jadi tidak hanya gurunya yang ngajar, tetapi ada narasumber yang berada dari luar sekolah, sehingga menyegarkan anak-anak itu loh, belajar itu gak boleh karo gurune, sekali-kali ada dari masyarakat seperti itu. Oke, alhamdulillah luar biasa Bunda. Ada lagi. Apakah ini yang kelas inspirasi tadi yang dimaksudkan itu, apakah kira-kira sejalan dengan program di SD Baru itu memang juga melibatkan melibatkan orang tua, masyarakat? Contohnya dalam ini ekstrakurikuler Qiraah, kita mengundang dari ini pemuda di desa itu untuk menjadi
narasumber atau menjadi guru kiroah di SD Baru. Dan juga untuk tenaga ahli pada ekstra hadroh itu juga kita mendatangkan dari pemuda di desa itu Baru juga. Terus ada lagi untuk ini, untuk kegiatan keagamaan misalnya saat hari santri, hari Maulid Nabi, nah itu kita juga melibatkan, mendatangkan orang tua untuk melihat penampilan anak-anak saat itu. Apakah gitu, itu ya? kira-kira juga termasuk? Iya betul, termasuk kelas inspirasi ya, kelas inspirasi termasuk. Tetapi yang dimaksudkan kelas inspirasi itu tidak secara reguler atau secara apa ya? Apa ini namanya? Terus menerus gitu loh ya. Jadi hanya sekali tempo kayak sosialisasi kayak apa gitu loh ya. Kayak kita mengundang dari lintas sektoral, tetapi kita berasal dari warga masyarakat situ karena untuk menumbuhkan kepercayaan yang ada di masyarakat. Contohnya Pak Lurah, atau contohnya mudennya, atau contohnya ustazahnya yang di pengajian di sana siapa gitu, nanti bisa diundang sekali tempo gitu. Jadi kalau hadroh seperti anu tadi kan terus menerus ya, terus menerus berarti dia kan memang jadi tenaga ahli di situ yang secara kontinuitas melakukan kegiatan. Tapi kalau kelas inspirasi itu enggak bisa terus menerus. Panjenengan pengen insidental pengen apa gitu, terus ngomong-ngomong sama wali murid siapa yang kompeten di situ berkenan untuk seperti itu ya. Jadi mereka nanti rumongso itu tadi loh ya, rumongso untuk di apa namanya diuangke diuangke itu. Oke Bunda, terus untuk program pembelajaran ini bagus sekali ya, karena sudah ditambah dengan materi keagamaan ya, tentang pembiasaan ya, pembiasaan pagi, pembiasaan siang, kemudian apa namanya kegiatan di hari Jumat yang sudah secara berkala dilakukan. Nah, terus ada lagi kegiatan yang sifatnya show of force ya, atau unjuk kebolehan di masyarakat. Seperti kemarin sudah ta'aruf ya, ta'aruf apa itu namanya, pawai keliling itu ya, pawai keliling dalam Maulid Nabi ya itu ya. Nah itu bagus sekali, bisa dapat ditingkatkan kembali, mungkin hanya tidak di PHBI, mungkin nanti di PHBN, seperti momen-momen Hari Pahlawan kita buatkan drama kolosal atau apa gitu, nanti ditampilkan di hari Sabtu sekaligus untuk P5-nya, untuk nasionalismenya itu ya. Jadi biar ada apa, oh SD ini sekarang sudah berubah image-nya itu loh, mengubah image masyarakat dari yang nek mulang ngono-ngono kuwi ae. Alhamdulillah sekarang panjenengan kan punya guru-guru yang muda luar biasa, berpotensi, dijak Melayu kenek ya. Itu saya tambahkan juga dengan pembelajaran terkait dengan guru-guru yang muda tadi. Kami juga dalam program sekolah penggerak ini istilahnya ada program digitalisasi. Iya. Program digitalisasi ini akhirnya pada proses pembelajarannya itu guru saya himbau, bahkan saya wajibkan untuk selalu menggunakan fasilitas atau menggunakan proses pembelajaran yang berbasis IT. Untuk fasilitas ini kami sekolah juga sudah menganggarkan, merealisasikan untuk penyediaan LCD, kemudian layarnya juga sudah ada pada 3 kelas, memang bertahap dulu, insya Allah tahun depan kita lengkapi. Terus untuk keamanan juga sudah kita pasangkan tralisnya. Kemudian untuk diklat, semacam diklat, IHT atau bagaimana, insya Allah akan kita rutinkan, misalnya sebulan sekali atau bagaimana bergantian yang jadi narasumber. Berarti komunitas pembelajarannya ya, komunitas belajarnya ya itu ya. Insya Allah nanti untuk bulan ini kita akan mengadakan diklat tentang puisis dan tanpa. Berarti ini pada nanti gini, kalau mau mengadakan diklat, karena itu nanti dalam bentuk
apa ya, berbagi praktik baik. Kalau Quizizz dan Canva ini masuk dalam topik atau tema digitalisasi. Nah, setiap kegiatan komunitas belajar ini hendaknya dilengkapi Bunda dengan daftar hadir, siapa saja yang hadir, tanda tangani, kemudian materi yang disampaikan oleh narasumber itu panjenengan print nanti ini suatu saat itu ada manfaatnya. Terus kemudian ada foto-foto pada waktu itu ya. Nah, itu karena itu nanti panjenengan pasti diminta untuk dokumen berbagi praktik baiknya itu, ya. Jadi nanti biar tidak kedandapan ya, kedandapan sudah punya dokumen. Nah, betul. Ini karena kami minta itu. Oke Bunda, alhamdulillah ini jadi dari permasalahan-permasalahan yang ada panjenengan sudah melakukan solusi-solusi sehingga dengan harapan eksistensi dari SDN Baluk yang terkenal dengan minimalisnya ini bisa terpecahkan dengan baik, krisis kepercayaan dari masyarakat juga hilang dari sedikit demi sedikit. Untuk itu terus lakukan perubahan-perubahan, lakukan terobosan-terobosan, inovasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, ya. Itu. Kita tetap mohon dukungan dan siap. Siap. Kadang saya pribadi terbentur dengan waktu, mau mendampingi itu terbentur dengan waktu. Tapi insya Allah ya, kalau memang ada waktu dan ada permasalahan yang disampaikan, nanti akan kami bantu untuk solusinya, ya. Itu. Terima kasih Bunda untuk kesempatan hari ini. Sehat selalu, sukses ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.